Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sudut Ruang Kelas dan pada kesempatan kali ini akan dibahas lanjutan part 2 Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Setelah di part 1 kemarin sampai pembahasan ke Perjanjian Aqabah 2. Nah, setelah Perjanjian Aqabah 2, Rasulullah mendapatkan kesan bahwa Islam itu siap berkembang pesat di Yathrib, sehingga ada harapan baru bagi Rasulullah untuk hijrah ke Madinah dalam rangka untuk menyebarkan agama Islam di Madinah. Nah, kemudian selanjutnya Rasulullah memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Yathrib secara sembunyi-sembunyi. Kenapa secara sembunyi-sembunyi? Supaya tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy. Nah, ketika Rasulullah merencanakan untuk melaksanakan hijrah ke Madinah, rencana tersebut ternyata didengar oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy pun merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Nah, kafir Quraisy menyuruh pemuda untuk mengepung Nabi Muhammad pada malam harinya agar Nabi Muhammad tidak dapat lari untuk menuju ke Yathrib atau ke Madinah. Nah, Nabi Muhammad selanjutnya membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidur. Jadi itu salah satu ide Nabi Muhammad ketika rumah dari Nabi Muhammad itu dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Nah, saya perumpamakan ini adalah rumah Nabi Muhammad. Ini hanya ilustrasi ya. Nah, rumah Nabi Muhammad itu dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Semuanya dikepung dari sisi manapun dikepung agar mereka bisa menangkap ketika Nabi Muhammad akan keluar rumah untuk menuju ke Madinah. Nah, setelah itu, Nabi Muhammad berinisiatif menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk berbaring dan memakai selimut Nabi Muhammad. Jadi itu gambar ilustrasi di tempat tidur Nabi Muhammad, ada Ali bin Abi Thalib yang disuruh untuk tidur di atas tempat tidur Nabi Muhammad dan memakai selimut Nabi Muhammad. Nah, atas izin Allah, Nabi Muhammad yang seluruh rumahnya dikepung oleh kafir Quraisy, Nabi Muhammad berhasil keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuan kaum kafir Quraisy. Nah, setelah itu menunggu lama. Orang kafir Quraisy menunggu keluarnya Nabi Muhammad, ditunggu-tunggu tidak ada. Kemudian mereka sepakat untuk mengetuk pintu Nabi Muhammad. Pintu rumah Nabi Muhammad. Nah, setelah diketuk, dicari posisi dari Nabi Muhammad, ditemukanlah seorang yang sedang tidur di tempat tidur Nabi Muhammad. Nah, pemuda gadis pun kaget melihat seseorang yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad keluar rumah tadi, berhasil keluar rumah, langsung menuju ke rumah Abu Bakar. Langsung mengajak Abu Bakar untuk hijrah, langsung memulai perjalanannya menuju ke Yathrib atau ke Madinah. Mereka berjalan melewati jalan yang tidak mungkin dilewati manusia, supaya ketika ada orang yang mencari, tidak ditemukan jejak Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Selanjutnya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar singgah di Gua Sur selama 3 hari dan 3 malam. Orang Quraisy setelah merasa kaget, kemudian ternyata Nabi Muhammad sudah berhasil melaksanakan hijrah ke Madinah, selanjutnya mereka membuat atau mengadakan suatu sayembara. Sayembaranya apa? Yaitu bahwasanya siapa yang bisa menemukan Muhammad, baik dalam keadaan hidup atau mati, maka akan mendapatkan hadiah yang besar dan jabatan yang tinggi. Nah, dari sayembara itulah seluruh orang kafir Quraisy pun berlomba-lomba untuk mencari Nabi Muhammad untuk memenangkan sayembara itu. Nah, itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy supaya Nabi Muhammad gagal dalam melaksanakan hijrah ke Madinah. Nah, seorang kaum kafir Quraisy bernama Suraqah bin Malik mengetahui perjalanan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Suraqah pun mendatangi tempat dan mendekati Nabi Muhammad.
Namun saat mendekati, kudanya tersungkur sampai 4 kali. Karena Suraka memiliki kepercayaan terhadap dewa, ia percaya ketika kudanya tersungkur beberapa kali, maka merupakan suatu pertanda yang buruk untuk dirinya. Suraka pun mengurungkan niatnya mendekati Nabi Muhammad dan kembali menuju Mekah. Nah, sesampainya di Mekah, Suraka menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy pun panik dan khawatir jika Nabi Muhammad berhasil menuju ke Madinah. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad singgah ke salah satu desa, yaitu Desa Quba. Nabi Muhammad singgah di Desa Quba selama 4 hari. Beliau membangun masjid yang pertama kalinya, yaitu Masjid Quba. Jadi Masjid Quba itu merupakan salah satu masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah melaksanakan perjalanan menuju ke Madinah atau melaksanakan hijrah ke Madinah. Nah, selain itu, selain mendirikan masjid, Nabi Muhammad pertama kalinya melaksanakan sholat Jumat di Masjid Quba tersebut. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad sampai di Madinah. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad sampai di Madinah. Kemudian disambut kegembiraan yang luar biasa oleh masyarakat Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah atau sampai di Yathrib merupakan suatu kabar gembira bagi orang Yathrib karena sudah ditunggu-tunggu oleh orang Yathrib kedatangan dari Nabi Muhammad sehingga mereka sangat antusias terhadap kedatangan Nabi Muhammad. Nah, itu sedikit kronologi atau kisah ketika Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan dari Mekah ke Madinah, diawali dari ketika rumahnya dikepung, kemudian singgah di Gua Sur, kemudian sampai di Kuba, di Desa Kuba mendirikan masjid hingga tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad sampai di Madinah. Baiklah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.